kedua hari ini. Jadi saya sudah bersama Feby, teman lama saya yang akan memberikan sedikit insight tentang topik malam hari ini, yaitu mengenal peternakan terintegrasi non-antibiotik. Nah, jadi program ini lebih ke arah program ngobrol-ngobrol santai ya dengan bintang tamu biasanya yang muda-muda ya, muda-muda berumur lah seperti itu. Dan salah satu programnya Zuminar ya dari Jalar, jaringan alumni luar negeri. Jadi kita punya beberapa program yang rutin maupun yang insidental. Ini kita program rutin, program lainnya ada Jalar Inspirasi, ada Jalar Late Night Talk Show dan yang lain. Jadi kita mulai aja. Selamat datang Feby. Semoga Feby sehat walafiat. Juga para peserta di sini juga tetap dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan kenalan dulu dengan Feby. Kita akan baca dulu riwayat hidup singkat Feby Kumara Hadi. Jadi namanya keren nih, Feby Kumara Hadi. Kelahiran Kebumen tahun 87. Menimba ilmu di SMA Taruna Nusantara Magelang. Kemudian melanjutkan ke Rheinische Westfälische Tunische Hochschule Aachen, di Jerman. Kemudian melanjutkan studi di Universitas Dian Nuswantoro di Semarang. Feby saat berada di Jerman sempat menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Aachen dan juga ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman. Ini sahabat lama saya waktu studi di sana. Terus saat ini menjabat sebagai CEO Mina Indo Sejahtera. Kita akan dengar lebih banyak apa itu Mina Indo Sejahtera, terus kemudian kita akan cari lagi. Sebelumnya juga CEO di Nusantara Recycling Center dan juga beberapa posisi manajerial di beberapa perusahaan ya di Jawa Tengah. Oke, Feby juga punya penghargaan ya, ada finalis Indonesian Student Entrepreneurship Award, itu keren, nanti kita akan coba cari tahu apa sih yang ditampilkan saat mengikuti ajang ini. Nah, Feb, pertanyaan paling sederhana, Feb. Jadi kalau kita ngelihat kan topik malam minggu ini peternakan terintegrasi non-antibiotik. Ini itu kan orang-orang bertanya, ini peternakan terintegrasi non-antibiotik ini. Jadi itu maksudnya itu apa gitu loh. Bisa dijelasin nggak ke kita tuh, apa sih peternakan itu? Ya, jadi peternakan kan sebenarnya intinya kita itu memelihara beberapa jenis hewan yang nanti tujuannya itu si hewannya ini antara kita kembang biakan atau kita besarkan, kemudian pada akhirnya kita jual. Nah, kalau di peternakan yang saya geluti ini, kita fokus di pembesaran, artinya kita beli bibit-bibit hewan-hewan, jadi hewan-hewan yang kecil, kemudian kita besarkan dalam jangka waktu tertentu. Nanti setelah besar kita jual. Cuman kami tidak menjual hewan-hewan itu dalam kondisi masih hidup, sudah kita proses. Jadi harapannya di situ nanti ada nilai tambah yang kita peroleh, sehingga kita harganya nggak kalah dengan tengkulak gitu. Artinya nggak dibunuh sama tengkulak-tengkulak, karena permasalahan yang ada di dunia peternakan di Indonesia itu rata-rata peternak-peternak kecil di kampung-kampung itu atau di daerah-daerah itu tidak bisa sejahtera karena mereka harganya dibunuh sama tengkulak, jadi profitnya itu tipis sekali, sehingga ya kerjanya kayak kerja bakti aja udah jadinya. Nah, kita jualnya jangan raw materialnya atau ternak yang masih hidup, tapi sudah kita proses jadi barang setengah jadi. Jadi misalkan ayam, kami ternak beberapa jenis ikan juga, ada bebek juga, di situ sudah kami bumbuin, kami packing vakum, dijual dengan harga tinggi. Gitu kira-kira, Pon. Oke, terus ide timbul bikin peternakan terintegrasi non-antibiotik itu seperti apa sih? Dari mana sih datang ide tersebut? Oke, jadi awalnya itu, jadi gua itu concern di bidang ekologi sebenarnya, di bidang lingkungan. Waktu itu gue saya pernah sempat berbisnis daur ulang sampah elektronik, kemudian berkembang ke daur ulang sampah organik, karena ternyata secara
persentase itu sampah yang kita hasilkan itu 60%-nya adalah sampah organik. Jadi di Bantar Gebang itu segunung-gunung itu 60% itu sebenarnya sampah organik. Memang secara dampak ekologisnya dia itu tidak separah dari sampah plastik, tapi dari sisi kuantitasnya, dari sisi tonasenya itu si sampah organik ini luar biasa tingginya. Nah, dia itu bisa mencemari udara dari lewat bau, itu juga bisa mencemari air tanah lewat nanti zat-zat yang dihasilkan dari bakteri-bakteri buruk yang menggerogoti sampah organik ini. Nah, kemudian waktu itu saya bersama tim saya, kami menginisiasi satu startup baru lah istilahnya, Mina Indo Sejahtera. Kita waktu itu di awalnya fokusnya adalah ternak maggot BSF. Maggot BSF ini jadi kita ternak belatung, cuman belatungnya ini spesial dia itu. Belatungnya itu dari lalat tentara hitam namanya. Nah, kemudian kami berpikir daripada cuma ternak lalat tentara hitam ini yang kemudian nanti kita jual untuk sebagai salah satu substitusi pakan di peternakan, bisa peternakan apapun, ya kita kenapa nggak ternak sekalian juga. Nah, sehingga waktu itu akhirnya kami selain ternak maggot BSF itu ternak lele juga. Nah, dari situ kami mikir nih, beternak itu sudah banyak yang melakukannya. Nah, cuman kita sebagai anak muda ini ternaknya harus beda dari yang lain. Nah, kemudian kami kembangkan konsep ternak yang terintegrasi. Artinya kalau bisa peternakan ini pada akhirnya tidak menimbulkan limbah-limbah lain kan. Karena kan tadi ternaknya itu kita konsepnya dari hulu sampai hilir. Artinya kita tidak jual dalam bentuk fresh tapi sudah diolah gitu kan ya. Nah, dalam proses mengolahnya itu, misalkan lele harus kita bersihkan dulu jeroannya itu, usus-ususnya gitu ya. Nah, otomatis kan akan timbul satu permasalahan baru, yaitu sampah organik berupa jeroan-jeroan atau usus-usus dari lele ini. Kalau ayam juga usus-usus dari ayam dan seterusnya. Nah, ini harus kita apakan? Ini yang nanti kemudian masuk ke konsep terintegrasi itu, kita masukkan limbah organik itu sebagai pakan dari belatung BSF itu tadi atau maggot BSF, yang nanti belatung ini kalau sudah umurnya pas akan menjadi substitusi pakan dari peternakan yang saya geluti itu. Karena dalam bisnis peternakan itu 60-70% cost-nya itu dimiliki oleh cost pakan. So kalau kita mau berpikir efisiensi produksi, maka saya harus berpikir efisiensi pakan. Nah, itu jadi substitusi gitu. Jadi dengan adanya maggot BSF itu, cost pakan saya bisa turun sampai 50%. Di lain pihak, si konsep maggot BSF-nya ini dia bisa menyelesaikan permasalahan dari timbulan sampah organik sampah organik itu tadi. Kurang lebih gitu. Mungkin bisa ditampilkan slide yang saya email terakhir itu, Pon, yang barusan. Ini sebelum kita detail ke sana nih, aku penasaran nih, Feb, soal ini nih. Ini kan menarik ya. Ini kayak semacam kayak social mapping ya. Mungkin nggak sedetail kayak social mapping, tapi ini karena pemetaan terhadap ininya, maksudnya sirkulernya ini ya, maksudnya dampak, terus efek. Bisa di ini nggak sih, maksudnya ketika Feby bikin startup Mina Indo Sejahtera dengan fokusnya terhadap peternakan integrasi, sebenarnya sih apa sih namanya outcome apa yang ingin dicapai, apakah dari aspek ekologi, sosial, ekonomi maupun kesehatan? Oke, waktu saya dulu memutuskan untuk berwira swasta, saya kemudian memilih menjadi pengusaha, bukan cuma sekedar pedagang. Artinya bedanya adalah kalau pedagang itu orientasinya kita itu cuma mencari keuntungan. Tapi kalau kita berwira swasta, kita jadi bisnismen, kita selain mencari keuntungan, kita juga berusaha memecahkan permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kita jualannya itu sebenarnya menjual solusi, tapi dari permasalahan apa itu? Nah, dari situ kami coba petakan menjadi 4 poin besar permasalahan yang ada di sekitar saya yang akan dipecahkan nih. Pertama dari ekologi. Nah, tadi yang seperti sudah dijelaskan, timbulan sampah organik
yang ada di masyarakat kita yang kita bikin setiap hari itu sampai 60% dari jumlah sampah yang kita produksi setiap hari. Kemudian dari sisi sosial, kita mungkin setiap hari makan enak gitu ya, tapi tanpa disadari sebenarnya makanan yang kita makan itu menjadi semacam bom waktu untuk kita sendiri gitu ya, yaitu makanan terutama daging-daging, entah itu ikan, entah itu unggas atau mungkin daging dari ruminansia. Ruminansia itu kambing atau sapi itu banyak mengandung residu antibiotik. Jadi proses budidaya atau proses peternakan-peternak di Indonesia itu banyak yang mereka menggunakan antibiotik sebagai preventif, upaya preventif supaya ternak mereka ini sehat. Tapi ternyata tindakan itu tuh menghasilkan residu antibiotik yang akan mengendap di ternak mereka itu. Kemudian kalau kita makan, dia akan pindah ke kita. Jangka panjang, salah satu akibat paling jahat yang bisa diakibatkan oleh residu antibiotik itu adalah kanker darah. Nah, kanker darah ini salah satu silent killer untuk masyarakat di dunia ini sebenarnya. Jadi nggak kelihatan dia tuh. Kemudian masih di sosial itu tingginya pengangguran. Nah, pengangguran itu banyak di daerah-daerah itu pedesaan itu banyak. Nah, dengan adanya kami itu mengembangkan plasma. Jadi kami latih orang-orang di daerah-daerah itu untuk beternak skala kecil dengan standar kualitas yang kami tetapkan. Nanti sebagai imbalannya, hasil dari peternakan mereka itu kami beli dengan harga yang pasti lebih tinggi daripada kalau mereka jual ke tengkulak gitu. Nah, dari sisi kesehatan masih tentang antibiotik tadi, karena banyaknya penggunaan antibiotik di bidang peternakan itu membuat resistensi antibiotik dari lingkungan kita. Artinya banyak penyakit-penyakit, bakteri, virus, dan penyakit-penyakit ini semakin lama semakin kuat karena kita itu peternak dari sisi di bidang peternakan itu banyak menggunakan antibiotik itu ugal-ugalan tanpa hitungan yang tepat gitu. Nah, ini tanpa disadari membuat si penyakit-penyakit sekitar kita itu makin kuat dia itu. Sehingga di lama-lama itu kalau di bidang kesehatan, dokter-dokter ini mereka menyadari dulu obat A bisa mengobati satu penyakit tertentu, tapi sekarang enggak. Nah, makanya kan di bidang farmasi sendiri kan mereka selalu mengupgrade ininya, obat-obatan mereka gitu. Dalam hal ini saya diskusi dengan bapak saya, kebetulan bapak saya orang medis, beliau dokter penyakit dalam. Nah, di situ beliau mengiyakan, oh ya dulu penyakit ini itu bisa ditanganin sama obat A, sekarang nggak bisa. Sekarang ada obat yang lebih baru, yang dia lebih kuat gitu. Cuman efeknya adalah obat itu akan lebih mahal. Nah, karena dia lebih kuat, dosisnya lebih tinggi, efeknya ke organ-organ dalam kita itu akan lebih rentan. Jadi organ dalam kita lebih kasihan gitu, lebih berat kerjanya. Kalau dari sisi ekonomi, tadi banyak peternak kecil di daerah itu, mereka itu tidak bisa sejahtera karena mereka itu jelek di penjualan biasanya. Jadi kita ambil contoh, banyak peternak-peternak lele skala kecil itu, ongkos produksi 1 kilogram lele itu kurang lebih sekitar 12.000 kalau di Jawa Tengah, kurang lebih 12.000. Sedangkan menjual ke tengkulak itu harganya cuma 14.000 sampai 15.000, artinya keuntungan per kilo itu cuma 2.000 sampai 3.000 mentok. Padahal kapasitas produksi mereka itu biasanya dalam 3 bulan cuma sekitar setengah kuintal. Artinya mereka itu dalam 3 bulan keuntungan cuma 1 juta. Nah, itu membuat mereka ini ya standar hidupnya di situ-situ aja gitu. Nah, akhirnya kita coba lewat Mina Indo Sejahtera ini kita buat jalur penjualan dengan nilai jual yang lebih tinggi. Kita cuman kalau mau kita jual harga barang lebih tinggi kan kita harus punya value di sini kan. Nah, kita value-nya di situ adalah non antibiotik itu tadi. Kita branding bahwa produk-produk kami ini non antibiotik dan kami jualnya nggak dalam bentuk yang raw. Kita sudah siap goreng di situ lewat produknya namanya brandnya Bumku. Nah, dengan 1 kilogram lele kita bisa jual sampai 50.000, artinya
saya punya spare harga ini untuk membeli dari para peternak-peternak kecil ini dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada mereka jual ke para tengkulak. Tapi dengan syarat si peternak-peternak ini harus mengikuti SOP yang kami tetapkan. Karena kami jamin produksi kami itu semuanya non antibiotik. Nah, terus kemudian nanti di prosesnya juga kami tanpa pengawet, tanpa pewarna, sama tanpa penguat rasa. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, Feb, itu ini kan menarik nih kita ngomongin si sirkulernya ataupun kegiatannya startup ini. Nah, maksudnya apakah Mina Indosejahtera ini prinsipnya dia juga melakukan peternakan sendiri, maksudnya peternakan apa namanya ikan maupun unggas, ataukah dia hanya menerima pasokan dari maksudnya dari peternak-peternak sekitar, atau memang dia hibrid, maksudnya dia juga mempunyai rantai supply dari peternak melalui Mina kemudian pembelian, terus kemudian diolah sampai kemudian jadi siap saji, atau itu seperti apa, Pak? Konsep yang kami lakukan itu hibrid pon. Jadi kami selain punya peternakan sendiri, di situ peternakannya juga sebagai showroom dan sebagai media untuk belajar para plasma kami, istilahnya plasma. Tapi kalau cuma raw materialnya dari peternakan kami sendiri untuk kebutuhan produksi setiap hari harus berapa tonasenya, itu kami nggak mencukupin gitu. Sedangkan untuk investasi peternakan lebih besar itu kan jelas butuh kapital yang cukup tinggi kan. Akhirnya di situ pas nih kita ada permasalahan peternak-peternak lain itu mereka nggak bisa menjual, mereka bisa produksi tapi nggak bisa menjual. Akhirnya kita jembatani, Pak, saya mau membeli produk Bapak dengan syarat SOP-nya itu nanti mengikuti kami nih, Pak. Nah, disitulah akhirnya terbentuk, kami memberdayakan peternak-peternak kecil ini menjadi sebuah plasma yang tadi SOP produksinya itu harus sama persis seperti yang ditetapkan dari Mina Indosejahtera gitu. Oke, menarik banget ya. Terus kemudian itu gimana sih ngontrol, misalnya ketika dapat supply, maksudnya supply dari peternak itu, apakah dia supply daging atau apakah supply dia masih hidup? Terus kemudian yang kedua itu gimana sih ngontrol bahwa peternak sendiri, peternak-peternak lokal sekitar tersebut mematuhi SOP, maksudnya kan dari awal nggak boleh pakai antibiotik, nggak boleh disuntik. Gimana sih cara pengawasannya itu? Jadi saya pertama kali memakai konsep non antibiotik itu karena waktu itu saya setor lele saya itu ke satu eksportir lele, produk olahan lele ke Saudi Arabia. Eksportirnya bukan pakai bendera saya gitu. Jadi ada satu eksportir yang mereka itu butuh daging lele yang non antibiotik. Syaratnya itu non antibiotik, rendah bakteri E. coli, rendah bakteri salmonella, dan rendah kandungan logam berat. Nah, kemudian saya setor ke sana, jadi saya melihat SOP-nya mereka, oh seperti ini, saya terapkan di peternakan saya. Kemudian saya setor ke mereka, di situ diambil sampling mereka. Yang saya setorkan itu disampling, di tes lab. Kalau nanti ditemukan residu antibiotik sesedikit apapun, akan di-reject. Nah, dari situ kemudian kita kerjasama nih. Karena mereka punya lab sendiri, lab internal yang bisa ngecek, mereka bisa ngecek kandungan residu antibiotik. Akhirnya kami kerjasama di situ. Nah, saya waktu itu selain setor ke mereka, kami kan juga buat produk sendiri yang dijual di Indonesia, yang itu tadi produk olahannya itu, dagingnya itu. Nah, di situ dagingnya sama sumbernya, artinya dari peternakan yang SOP-nya sama persis gitu ya, jadi dijamin tanpa antibiotik. Dalam menerima raw material dari plasma saya itu, kita nerimanya itu masih hidup. Satu, pertama kita edukasi mereka dulu. Jadi kita rubah mindset mereka tentang antibiotik itu. Jadi jangan menggunakan obat-obat, Pak, gitu. Karena seperti ini bla 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 dan seterusnya. Nanti sebagai gantinya kami beli dengan harga tinggi.
Kalau mereka biasanya tergiurnya itu bukan masalah kesadaran menjaga lingkungan, menjaga kesehatan manusia, enggak, tapi nomor satu tergiurnya masalah harga jual. Kemudian kita ambil, nanti kita cek lab yang dari mereka ini. Kalau nanti ada yang nakal, sesedikit apapun, nanti akan kena, pasti akan kena screeningnya itu. Nah, selain itu, kami itu secara rutin dan random, kita sidak. Kita tahu-tahu datang, kita nggak ngomong, kita langsung aja ke peternakannya, terus saya jalan-jalan aja gitu, atau tim saya jalan-jalan aja gitu, nanti nyari sampah-sampah atau sampah-sampah obat-obatan yang dipakai, atau probiotik apa yang dipakai gitu kan. Nah, terus nanti kalau ada yang ketemu satu aja, di situ selesai kita. Kita nggak akan ngambil lagi dari dia. Nah, tapi yang paling penting itu yang tadi benteng paling pentingnya itu di tes lab yang dengan kita kerjasama dengan satu eksportir yang ke Arab Saudi ini. Cuman sekarang eksportirnya itu karena kondisi COVID-19 ini lagi tiarap, karena Arab Saudi kan nggak ada yang ibadah haji sama ibadah umroh. Gitu. Oke. Nah, Feb, itu kalau dari peternak lokal tuh apa aja sih, maksudnya unggas, ikan, itu apa aja ya yang kemudian diterima oleh Febi, ataupun misalnya Febi melakukan peternakan di tempatnya Febi. Nah, itu apa aja sih hewan-hewannya? Ya, kalau produknya sendiri kami itu awalnya cuma lele, terus kami kan ikut satu komunitas namanya Pasar Sehat Semarang. Nah, ini Pasar Sehat Semarang ini sendiri dia itu semacam komunitas yang menjual barang-barang makanan-makanan sehat gitu. Jadi untuk masuk ke sana mereka itu punya satu SOP sendiri, nanti dicek produksinya dari hulu ke hilirnya gitu kan. Nah, alhamdulillahnya kita diterima oleh Pasar Sehat Semarang. Di situ kami buka lapak di dekat dari Gubernuran Jawa Tengah di Kota Semarang setiap minggu pertama dan minggu ketiga waktu CFD, waktu sebelum COVID ini. Sebenarnya kalau dari situ tujuan kami itu adalah edukasi. Jadi promosi kami itu bentuknya adalah edukasi. Kita sadarkan ke masyarakat sekitar tentang bahayanya produk makanan dengan antibiotik seperti apa. Nah, sorry tadi pertanyaannya apa? Itu hewannya apa aja yang ya. kemudian diterima awalnya oleh lele Febi? kan? Awalnya lele, kemudian dari buyer kami itu pada nanya, Mas ada ayam nggak? Ada ayam nggak? Karena kan memang ayam itu broiler itu kan terkenal sebagai kita sudah termindset ayam dengan obat-obatannya mengerikan sekali gitu ya. Terus kita bikinlah peternakan ayam. Kecil aja dulu gitu kan, kecil aja dulu. Terus generasi pertama jadi, oke kita jual. Terus kita bentuk plasmanya. Terus, Mas ada produk lain nggak? Ikan nila gitu, kita buatkan nila. Mas ada bebek nggak? Kita buatkan bebek. Mas ada ikan yang lain nggak? Kita buatkan gurami. Nah, jadi kita sekarang itu hewannya itu ada ikan lele, ikan nila, ikan gurami. Unggasnya itu ada ayam. Ayamnya kami pakai ayam Jawa Super dan bebek. Nah, kalau di kami sendiri sebenarnya untuk yang unggasnya itu skalanya nggak besar, paling cuma berapa ratus aja gitu. Kalau ikannya juga ya belum yang sangat besar sekali. Jadi lelenya misalkan kita punya sampai berapa puluh ribu, nilainya berapa ribu gitu kan, guraminya berapa ribu. Tapi nanti kemudian kita kembangkan plasma gitu di situ. Jadi ada berapa 5 jenis hewan, 3 ikan 2 unggas. Oke. Itu kapasitas itu kalau misalnya, ini kita bicara sebelum COVID ya, itu per bulannya itu berapa ya? Misalnya Febi menerima berapa ton, kemudian berapa dari peternak ini, atau in total itu berapa ya tiap hewan tersebut yang diterima oleh Febi, maupun yang kemudian dihasilkan oleh peternakan yang di tempat Febi sendiri? Ya, kalau untuk yang sebelum, kalau produk olahan ini, kalau kami itu produk olahan baru mulai sekitar akhir tahun sebenarnya. Akhir tahun pas COVID itu baru mulai di Cina waktu itu ya. Di situ waktu itu awalnya masih lele. Kami itu biasanya dari plasma itu dalam 1 bulan bisa sampai sekitar 2-3 ton dari saya dan sama dari plasma sendiri.
Nah, terus dalam proses beberapa bulan terakhir ini kita memang perkembangannya cukup cepat, artinya dari sisi jenis barangnya, bukan dari total tonasenya gitu ya. Tapi kalau kurang lebih untuk nilainya itu sendiri dalam 1 bulan itu sekitar bisa sampai setengah kuintal sampai setengah kuintal kurang lebih. Si guraminya ini baru minggu lalu baru ada. Kalau si ayamnya itu sekitar 500 ekor ayam 1 bulannya, karena kita masih agak susah untuk merubah. Jadi mengajak peternak-peternak ini, ayo, kamu ternak ayam yang sehat, ayo gitu. Kalau si bebeknya juga masih relatif baru, kurang lebih dalam 1 bulan ya kurang lebih sama seperti ayam, 300-400 ekor ayam bebek per bulannya, kurang lebih seperti itu. Oke. Itu kan menarik tuh, kita dengar tadi ada peternak yang kayaknya memang sifatnya diputus kontraknya ataupun diputus kemitraannya. Itu seberapa banyak sih, seberapa banyak persentase dari total yang total peternak, mungkin berapa persen dari total peternak itu yang kemudian diputuskan atau dirasa melanggar prosedur yang ditetapkan tentang penggunaan antibiotik? Apakah banyak atau relatif sedikit atau seperti apa? Karena ini kan balik ke keterbangunan kesadarannya sendiri ya dari para peternak tersebut. Sejauh ini baru 1 peternak lele yang kita putus. Jadi dia bilang kan waktu mau setor pertama saya tanya, Bapak pakai obat-obatan nggak? Enggak Mas, enggak. Beneran Pak? Ya oke, ya sudah kita ambil. Kemudian kita setor, kita ini apa namanya, kita disampling oleh si eksportir itu kan. Terus kita dapat red notice gitulah. Mas, ini ada ketemu nih Mas residu antibiotiknya. Oh iya Pak, oke, yang sampel mana? Sampel ini. Oh ya oke, kan saya juga punya datanya. Ini yang dari peternak mana. Kemudian ya sudah kita bilang, Pak, ini loh Pak, ketemu Pak, ini ada hasil labnya. Jadi dia berkelit. Waduh, oh ya kemarin mungkin ini segala macam. Ya sudah, oke, enggak apa-apa Pak. Ya kita enggak masalah Pak. Cuman kita nggak bisa nerima lagi gitu dari Bapak, karena ya saya pikir itu masalah komitmen dari mereka kan, karena memang kami menjaga supaya kami memberi jaminan ya ini produk ini kita tanpa antibiotik gitu, non antibiotik gitu. Kalau mereka sudah sekali seperti itu ya sudah. Oke. Nah, itu untuk tahu mereka pakai antibiotik kan hasil lab ya. Nah, tadi Feby juga cerita tuh, kadang-kadang ada yang cheating, juga ketahuan saat ngelihat ini ya, sekelilingnya. Apa aja sih maksudnya, kita juga mikir antibiotik kan, antibiotiknya antibiotik apotek yang minum telan atau yang seperti apa. Nah, kalau untuk hewan itu kayak gimana sih antibiotik yang digunakan, bentuk suntik, terus jenisnya apa aja, seperti itu. Karena ini juga penting juga ya buat awareness teman-teman peserta di sini ya. Terus itu yang kedua, ciri-ciri dia memakai ciri unggas, ikan, ataupun hewan yang memakai antibiotik itu seperti apa gitu kalau misalnya Feby pernah pengalaman. Pertama mungkin jawab yang pertanyaan kedua ya, ciri-ciri yang mengandung antibiotik atau tidak. Sayangnya jadi bahayanya parahnya adalah kita tidak bisa melihat secara visual atau secara dibaukan, jadi secara indera perasa, penciuman dan penglihatan itu tidak bisa membedakan produk yang menggunakan antibiotik dan yang tidak. Nah, sehingga makanya kita bekerja sama dengan si lab internalnya si satu eksportir ini supaya tidak ada cheating dari si plasma-plasma ini. Nah, pertanyaan pertama apa tadi Pak? Pertanyaan pertama ya. Oh ini jenis-jenis antibiotik itu apa aja sih? Oh ya, kalau untuk hewan? Jadi kalau contohnya kita di dunia perikanan di lele itu biasa dipakai ada satu jenis antibiotik tertentu, tetrasiklin namanya. Nah, tetrasiklin ini biasa dicemplungin gitu aja ke air. Dosisnya itu cuma katanya, kalau ditanya Pak, kalau saya ngobrol sama peternak-peternak yang pakai tetrasiklin itu, Pak, ini gimana dosisnya Pak? Gitu. Ya udah pokoknya kalau ikannya sekian,
kasih berapa tablet gitu Mas. Oh gitu ya Pak. Ya itu ada hitungannya nggak? Ya itu katanya yang dulu-dulu Mas. Oh ya ya katanya gitu kan. Nah kalau di Unggas itu biasanya itu ada suplemen-suplemen tertentu bentuknya itu bubuk. Jadi kayak tepung gitu ya. Di suplemen tersebut memang mengandung vitamin vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin segala macam dan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh si unggas memang baik. Cuman nanti ada satu kandungan biasanya itu amoksisilin. Nah, kalau pertanyaannya sebenarnya antibiotik itu kenapa harus biasanya digunakan sama beberapa peternak sih? Ternyata bukan cuma unggas tapi perikanan juga. Satu, mereka itu menggunakan itu tuh untuk preventif supaya peternakan mereka atau ternak mereka itu tidak terjadi kematian massal. Kalau ikan itu kan biasanya melihara kan nggak cuma 10-100 ekor. Biasanya meliharanya itu ribuan, bisa sampai ratusan ribu ekor gitu ya. Sekali ada yang terserang penyakit, nanti menjalar. Kita nih lagi menjalar. Jadi nanti penyakitnya itu akan menulari ke yang lain itu dalam waktu cepat gitu. Jadi bisa sampai kematian sampai 80%. Bayangkan kita punya 100.000 ekor ikan, kematian sampai 80.000 itu kan kalau masih kecil sih nggak masalah. Udah mau panen misalkan. 1 minggu sebelum panen, kita udah mengeluarkan kos untuk pakan sampai berapa puluh juta, tiba-tiba mati 80%. Kan pusing juga kan. Nah, kalau si unggas, itu selain untuk preventif dari penyakit-penyakit, juga jadi antibiotik ini akan merangsang diproduksinya hormon pertumbuhan di unggas ini, sehingga unggas ini akan lebih cepat besar. Nah, itu namanya antibiotic grower promoter istilahnya itu, AGP. Jadi dulu itu zaman dulu pelet-pelet atau pur-pur atau pakan unggas dari pabrikan itu biasanya mengandung antibiotik AGP ini, karena memang nanti dia tuh membuat si unggas ini jadi lebih cepat besar. Tapi kemudian pemerintah sudah mengeluarkan peraturan untuk melarang digunakan antibiotik ini. Para pelaku industri pakan itu yang besar-besar sudah nurut mereka. Jadi sudah patuh, mereka nggak menggunakan antibiotik lagi. Cuman di level peternakan ini, peternaknya ini, mereka itu banyak yang nakal. Jadi sebenarnya mereka itu nakalnya tidak bermaksud sengaja. Artinya tidak bermaksud sengaja melakukan hal jahat, enggak. Tapi mereka itu tidak mengerti jeleknya dari antibiotik. Mereka cuma tahu baiknya dari antibiotik itu. Gitu. Jadi mereka kayak ya nggak apa-apa Mas gitu kan. Toh juga selama ini kita makan nggak ada yang mati Mas gitu. Jadi ibaratnya itu gini. Prinsipnya orang Indonesia itu kalau kita makan tidak saat itu mati berarti makanan kita sehat. Padahal antibiotik ini semacam bound waktu. Jadi dia tuh pendamannya sedikit cuma berapa ppm, part per million kan berapa ppm, tapi kita makan berpuluh-puluh tahun, nanti di situ suatu saat akan meledak kalau tubuh kita itu tidak bisa menahan lagi seperti itu. Berarti kan kayak kalau aku simpulkan berarti kan mau dia unggas ikan, kemudian dia disuntik antibiotik atau terindikasi suntik antibiotik, kemudian dijadikan makanan olahan, kemudian kita santap. Berarti kan zat antibiotik tersebut tidak akan terurai ya, malah kemungkinan malah kalau kata Pak Mulyadi, saya sertifikasi dengan beliau itu akan terjadi bioakumulasi di dalam tubuh ya. Jadi bioakumulasi, kemudian jangka panjang itu kan bisa leading to any kind of disease kali ya, bisa ke kanker, bisa ke macam-macam. Wow, berarti memang pelik juga ya. Misalnya ketika saya biasa belanja pasar tradisional, saya ngelihat lele-lele di ember. Berarti dari awal tuh memang harus ada awareness, kita mungkin mencoba mencari tahu ataupun mencari sumber alternatif lainnya yang memastikan bahwa produk olahan ataupun unggas ataupun ikan yang masih hidup tersebut bebas dari antibiotik. Ya. Itu sebuah challenge sangat tinggi memang. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi ke bahasan berikutnya, kalau ada pertanyaan silahkan dimasukkan ke kolom chat.
Kita bebas-bebas aja. Sekarang lebih banyak ngobrol-ngobrol santai. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, penasaran misalnya gimana sih strategi marketingnya misalnya atau pertanyaan mengenai apa jenis ayam apa yang kemudian dikelola ataupun diternakkan di peternakannya Mas Feby dan lain-lain. Silakan. Ini menarik, Feb. Ini saya kebalik lagi ke masalah 3R limbah padat non B3, 3R limbah 3R sampah ataupun kaitannya kalau unggas itu kan limbah organik ya, berasal dari sisa makanan yang tidak dimakan maupun kotoran hewan. Nah, prosesnya itu seperti apa sih? Aku coba nampilin slide yang tadi ya, yang dikirim oleh Feby ya. Mungkin kita bisa langsung ngelihat flow chart-nya sampai kemudian kita bicara tadi mengenai pengembangan aspek sosioekonomi, kolaborasi dengan organisasi, bagaimana kemudian si limbah organik tersebut bisa dilakukan reuse kali ya, reuse oleh Maggot tadi. Ini aku coba tampilin share screen. Jadi kalau kita prinsipnya tuh ngobrol santai tapi juga agak ilmiah. Jadi sering ada slide-slide nongol ini ya. Kelihatan ya? Harusnya kelihatan ini. Oke, silakan Feb. Ini menarik banget ini chart yang tadi dikirim. Oke, mungkin Bapak Ibu teman-teman semua bisa lihat yang chart yang ditampilkan Bang Ipon itu ya. Saya jelaskan sedikit di situ. Jadi kita kelompokkan ternaknya itu ada 2 jenis sebenarnya. Ada 2 jenis hewan, satu ikan dan kedua ternak unggas. Nah, yang ikan itu ada lele, nila, gurami, unggasnya ada ayam dan bebek. Limbah yang biasanya dihasilkan oleh peternakan ikan itu limbah air. Nah, nanti tergantung airnya ini seberapa baik itu tergantung treatment dari air yang kita treatment yang kita gunakan saat air ini masih ada ikannya. Contohnya, biasanya kalau peternakan lele itu kan kadang bau. Nah, cuman peternakan lele kami itu di tengah masyarakat. Artinya kami itu punya tetangga kanan kiri belakang itu masyarakat. Mereka alhamdulillah sekarang itu tidak ada yang protes karena dalam proses budidayanya kami menggunakan probiotik. Jadi di situ kita kasih bakteri-bakteri baik, semacam Yakult lah. Yakult itu kan sebenarnya juga probiotik di situ. Nah, si bakteri ini nanti kita sudah ada spesifik beberapa jenis bakteri. Salah satunya itu ada bakteri nitrifikasi, jadi merubah. Jadi si ikan ini kan dia menghasilkan feses. Feses ini kemudian nanti akan menjadi endapan organik di bawah di airnya itulah ya. Nah, fesesnya ini nanti akan menghasilkan amonia. Amonia ini yang membuat jadi bau. Nah, si amonia ini kalau tidak kita kurangi, dia akan meracuni si ikannya ini. Nah, kalau air yang menggunakan amonia langsung kita lepas begitu saja, itu biasanya tanaman itu akan kaget dia, tuh akan jadi beberapa tanaman itu mati nanti dia. Nah, maka kita kasih ada 2 jenis bakteri yang merubah amonia menjadi nitrit atau NO2. Kemudian ada satu bakteri lagi dari nitrit menjadi nitrat. Nah, nitrat ini yang kemudian air yang mengandung nitrat ini kurang lebih setara dengan pupuk cair. Nah, kami kolaborasi dengan satu startup di Semarang namanya Teman Berkebun. Di situ kami biasa Teman Berkebun ini membuat urban farming gitu. Kami membuat kolam-kolamnya. Nah, air yang menggunakan probiotik ini nanti kan berkala harus kita kurangi, kita buang dengan jumlah tertentu. Nah, dibuangnya ini tidak kita lepas begitu saja ke sungai atau ke got, tapi untuk menyirami tanaman sayur atau tanaman buah dari yang biasanya dibuat oleh si Teman Berkebun ini. Nah, airnya itu sendiri mengandung banyak nitrat dan mengandung banyak zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman-tanaman itu. Nah, kemudian di situ kan nanti tanaman sayur atau tanaman buahnya ini singkat cerita dijual di pasar. Nah, di pasar ini kan salah satu tempat yang menghasilkan sampah organik paling banyak. Jadi kalau kita ngelihat tong-tong bak-bak sampah, bak-bak truk sampah itu kan biasanya bau sekali itu kan. Itu rata-rata dari sampah organik itu baunya itu. Nah, biasanya kami itu mungutin sampah organik sore hari itu di pasar, sisa sayuran,
buah-buah yang busuk kayak gitu, kita ambilin, kemudian kita jadikan itu makanannya si maggot BSF ini, si belatung BSF ini. Nah, dimakan sama dia. Sampah organik yang nanti dimakan oleh maggot BSF ini, kalau takarannya tepat, dijamin tidak bau seperti bau yang ada di tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sampah. Nah, di lain pihak, ada kotoran-kotoran unggas itu, ayam dan bebek itu, mereka menghasilkan kotoran fesesnya ya, kotoran hewannya itu. Nah, feses-feses dari unggas ini bisa juga dimakan oleh si maggot BSF ini. Nah, nanti kemudian maggot BSF ini membesar sampai umur tertentu kita panen, kita jadikan pakan untuk ternak-ternak ini lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga di sini ya sebenarnya di sini juga ternak-ternak ini kan kita proses ya, kita proses jadi makanan setengah jadi. Nanti ke depannya makanan jadi juga ada. Dalam prosesnya itu kita membersihkan usus-ususnya, jadi dalaman perutnya itu. Nah, itu kan juga satu limbah organik sendiri itu. Kalau didiamkan begitu saja nanti akan ada hinggap lalat-lalat hijau. Nah, lalat hijau ini dia bertelur dia di situ sebenarnya. Nanti telur ini akan menetas jadi ada belatung-belatung yang bukan jenis BSF karena bukan dihasilkan dari lalat BSF itu. BSF kan kepanjangannya Black Soldiers Flies, artinya lalat tentara hitam. Nah, kalau lalat-lalat yang sering kita lihat berkeliaran itu, yang kecil-kecil itu lalat nggak tahu apa, tapi kalau ada belatung yang dihasilkan dari lalat itu, nanti belatungnya itu akan menghasilkan zat yang membuat bakteri buruk itu enak untuk hidup. Jadi dia mengembangkan koloni bakteri nanti. Bakteri ini berkembang di sampah organik itu, sehingga bau bakterinya dia menghasilkan sulfur, menghasilkan macam-macam. Nah, itu bau itu terjadi di situ. Nah, kalau si BSF ini dia itu menghasilkan zat yang membuat bakteri-bakteri ini tidak mau tumbuh. Jadi buat bakteri buruk ini tidak nyaman itu si sampah organik. Nah, jadinya si sampah organik ini tidak terjadi pembusukan, nggak ada pembusukan yang menghasilkan sulfur dan kawan-kawan ini. Sehingga tadi saya bilang sampah organik yang dimakan oleh maggot BSF ini, walaupun dia numpuk-numpuk gitu ya, sampah organiknya, selama ada maggot BSF ini, nanti dijamin tidak akan bau. Sebenarnya pelaku kegiatan maggot BSF ini juga dilakukan sama Mas Ivan di Depok. Skala beliau lebih besar. Nah, Feb, ini kan menarik ya. Tadi kan kita taunya ini kan ada ternak, dapat ternak dari peternak dengan sistem plasma, terus dari peternakannya Feby sendiri, jadilah itu ternak. Dan sedangkan kita tadi juga ngomongin mengenai kolaborasi dengan kayak semacam ini ya, komunitas ya, teman berkebun, terus ini. Nah, selain pihak-pihak itu, siapa aja sih yang terlibat dalam siklus ini? Maksudnya secara langsung maupun tidak langsung. Karena kita bicara maggot, apakah si namanya apa ya sifatnya ya penangkaran atau apa buat si maggot BSF ini, apakah melibatkan pihak luar atau memang dari internal peternakan Feby sendiri? Terus, nah, apakah ada ini ya kolaborasi dengan pihak-pihak lain? Karena kalau saya ngelihat memang kelihatannya simple. Tapi kalau misalnya di dalam memang kompleks, kemudian di mana ada kayak semacam siklus di mana sifatnya yang dihasilkan itu kemudian dikonsumsi lagi. Jadi ketika ternak menghasilkan limbah, tanda kutip, limbah itu kemudian diproses lagi, terus kemudian dikonsumsi lagi oleh ternak. Nah, siapa aja sih yang kemudian involved di dalam siklus ini? Kalau untuk yang di dalam siklus ini ya, cycle ini, untuk di bagian maggot BSF ini kita sedang mengkonsep, membuat konsep supaya ada pengumpulan sampah organik. Jadi kami ini sedang kerjasama sama Paguyuban Bank Sampah Semarang. Jadi Bank Sampah di Semarang itu ada membentuk satu paguyuban, 31 bank sampah anggotanya. Kita lagi ngobrol sama mereka. Kami bilang, Bapak Ibu, ayo kami latih ternak maggot BSF. Tujuannya adalah supaya di list di daftar menu mereka itu sampah apa yang bisa mereka terima dari masyarakat, dari nasabah mereka itu bukan cuma sampah plastik, sampah logam atau sampah kertas, tapi juga ada sampah organik nantinya.
Sehingga masyarakat itu dari sisa sampah dapurnya itu bisa dijual ke bank-bank sampah ini. Nah, nanti bank sampah ini mereka ternak maggot BSF skala kecil, maggot BSF-nya ini nanti kami beli. Nah, jadi untuk yang di bagian maggot BSF ini kami dalam proses penjajakan untuk bekerja sama dengan bank sampah itu. Kami belum ke arah kedepannya sih nanti kalau memang skalanya sudah cukup besar, kami mau coba kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Cuman kami memilih untuk bekerja sama dengan yang memang praktisi, yang mereka itu memang profit oriented gitu. Karena biasanya kalau yang kerjasamanya dengan profit oriented itu mereka lebih serius menanganinya. Mereka lebih kerjanya itu lebih nggak cuma sekedar seremonialnya aja yang dicari gitu. Yeah. Nah, kalau yang di tanaman sayur, tanaman buah itu kami kolaborasi dengan teman berkebun, kemudian di proses QC-nya untuk yang non antibiotik itu kami ada kerjasama dengan satu eksportir, dia base-nya di Kendal. Terus sama untuk proses edukasinya ini kami bekerja sama dengan Pasar Sehat Semarang. Terus selain itu juga ini kami kan jadi peternakan yang dimiliki Mina Industri Sejahtera ini, terutama yang perikanan ini, kami kan resmi terdaftar sebagai binaan Dinas Perikanan Kota Semarang. Nah, jadi kami juga trigger ke mereka, ke orang-orang di dinas ini, bahaya dari antibiotik. Jadi mereka tahu kalau antibiotik itu sebenarnya bahaya. Cuman isu antibiotik itu buat mereka masih belum terlalu urgent, sehingga mereka lebih urgent ke cara budidaya yang baik, gini gitu. Tapi ya kita selalu ajak diskusi kepala dinasnya, kepala seksinya, kepala bidangnya, Pak ini loh Pak, ini gitu. Jadi kita cerita tentang, kita takut-takutin mereka lah tentang bahaya dari antibiotik. Oke, kita kebetulan ada pertanyaan, kita ke chat, ini cukup banyak pertanyaan dari teman-teman yang memang sangat antusias. Ini ada beberapa yang akan saya ini bacakan. Jadi kalau saya rangkum, misalnya gini, seafood. Jadi kalau kita ngomongin seafood berarti ya makanan, apa namanya kalau bahasa Indonesianya bahari laut. Nah, bukan makanan bahari, saya lupa deh pokoknya. Jadi lebih ke arah hidangan bahari, seafood. Nah, apakah ada antibiotik ke seafood? Itu yang pertama. Yang kedua ini, apakah telur yang dihasilkan dari ayam petelur juga ikut mengakumulasi antibiotik apabila induknya disuntik antibiotik? Terus itu dulu deh, seperti itu. Jadi memang fokusnya ke antibiotik, baru kita ngomongin masalah plasma dan lain-lain. Itu gimana? Kalau dari yang seafood itu, artinya ikan yang produk dari laut itu bisa jadi mengandung antibiotik, walaupun mungkin jumlahnya sangat kecil, tapi jujur saya masih belum pernah membaca jurnalnya. Jadi saya lebih banyak membaca jurnal-jurnalnya itu produk-produk hewan ternak budidaya yang di darat. Jadi mungkin ya saya masih lebih baik saya tidak berbicara. Artinya saya nggak punya datanya gitu. Nah, terus kalau untuk yang telur itu, ya saya pernah baca jurnalnya, antibiotik itu bisa turun ke telurnya. Residu antibiotik itu bisa turun ke telurnya. Jadi kalau ayam petelur atau istilahnya itu layer, biasanya nyebutnya itu layer, mereka dalam budidayanya, treatmentnya juga diberikan antibiotik itu, bisa jadi nanti si telurnya ini juga mengandung antibiotik. Memang sudah banyak, ada beberapa yang tanya, Mas, ini ada nggak telur? Ada nggak telur yang non antibiotik? Wah, kami belum buat di kesana gitu. Tapi sebenarnya menarik untuk dibuat ke sana nantinya. Nah, kemudian kan tadi kalau misalnya idenya adalah non antibiotik, ini balik ke pertanyaan Mas siapa nih, Mas
Wahyudin. Nah, Mas Wahyudin Lewaru. Ini untuk mengantisipasi ataupun meminimasi sampai dengan menangani penyakit yang terjadi pada unggas maupun ikan tersebut itu seperti apa? Nah, Apakah ya, jadi antibiotik itu kan tadi salah satu fungsinya itu biasanya dalam peternakan adalah untuk preventif supaya supaya hewan ternak ini tidak terjadi kematian massal karena adanya penyakit. Nah, ya, kemudian sekarang kalau antibiotik itu kita hilangkan, apa yang bisa dilakukan oleh para peternak ini supaya hewan-hewannya itu sehat? Nah, kita alhamdulillahnya tuh kita hidup di negara yang memiliki banyak sekali jenis tanaman-tanaman yang mengandung zat-zat yang bisa menggantikan herbal? Gitu. antibiotik herbal. Herbal itu sebenarnya dia itu ada beberapa jenis tanaman, dia itu menghasilkan namanya zat fitobiotik. Nah, fitobiotik ini secara fungsi dia itu bisa menggantikan beberapa jenis, bisa menggantikan fungsi dari antibiotik ini, tapi nanti dia bisa terurai. Jadi dia itu baik untuk tubuh si hewan ternaknya dan untuk manusia nantinya. Kemudian preventif yang kami jalankan itu bukan jadi kalau yang antibiotik itu kan preventifnya adalah si antibiotik ini bertugas membunuh kuman, bakteri, penyakit yang ada di lingkungan unggas atau di air tempat ikan-ikan itu tumbuh. Nah, ternyata dengan kami menggunakan treatment probiotik, ada beberapa jenis bakteri baik, dia itu punya fungsi untuk melawan bakteri-bakteri jahat yang lain. Jadi ibaratnya tempat lingkungan si ternak ini tinggal, kita kasih aja bakteri baik supaya bakteri baik ini nanti yang akan melawan bakteri-bakteri buruk. Nah, sehingga itu menjadi preventif preventif si ternak ini supaya tidak ada penyakit-penyakit yang nantinya bisa menjangkiti si hewan ternak itu. Selain itu juga kita harus menguatkan dari sisi biosecurity, artinya lingkungan dari kandang atau kolam di ternak itu tinggal, dia harus cukup higienis. Kalau ayam misalkan, kita secara rutin mengadakan disinfeksi. Disinfeksinya pun kita tidak menggunakan bahan kimia. Kita membuat disinfektan sendiri pakai daun sirih. Nah, kita rebus di situ, jadi ada takaran tertentu, kemudian kita semprotkan ke lingkungannya ini, kandangnya ini. Nah, kemudian selain itu kita juga rutin kita kasih jamu si ayam-ayamnya ini, si unggas-unggasnya ini. Ya, jadi ada beberapa jenis, misalkan beberapa jenis empon-empon itu ya, kayak temulawak, ada bawang putih. Bawang putih itu kan juga terkenal mengandung antibiotik, ya itu fitobiotik sebenarnya, antibiotik yang baik untuk tubuh manusia gitu ya. Terus ada kunyit ini nanti dia bisa meningkatkan daya cernanya, selain itu juga nafsu makannya. Terus ada namanya lempuyang. Lempuyang ini kalau dibuat jamu itu katanya pahitnya setengah mati. Nah, terus jahe kita kasih juga. Jadi ternyata berdasarkan, jadi kita baca jurnalnya, kita cari jurnalnya, sudah diteliti sebenarnya itu. Peneliti kita tuh sudah meneliti macam-macam sebenarnya. Lempuyang ini dia nanti bisa mencegah penyakit apa di unggas. Si temulawak ini dia bisa mencegah penyakit apa, macam-macam. Cuman memang banyak peternak-peternak ini yang satu malas untuk mencari informasi itu, yang kedua malas untuk menggunakan itu gitu. Nah, ini ada yang ekstrim ya. Saya pernah ngobrol sama teman saya yang dia itu ternak broiler. Jadi di salah satu penyakit yang bisa terjadi, yang bisa menjangkiti ayam itu adalah jadi nanti banyaknya kandungan bakteri E. coli di pencernaannya. Nah, kita lawannya itu pakai probiotik tadi, pakai bakteri baik. Tapi kalau ada ini teman saya, caranya gimana? Diminumnya si ayam ini dikasih Baiklin.
dicampur baiklin dengan tarafnya memang mungkin kecil. Cuman saya kan tanya, loh ini ayamnya apa nggak kelenger gitu kan? Oh ya itu nanti biasanya kepanasan ayamnya, Feb. Tapi kita biarkan aja dia puasa dulu 1 hari katanya gitu kan. Cuma saya mikir, wah ngeri sekali ini ayam-ayamku ini dikasih minum baiklin gitu ya. Walaupun mungkin konsentrasinya tidak terlalu besar, tapi aduh, saya lebih baik cari yang lebih berberi kehewanan lah gitu. Yeah. Itu. Ini tadi menarik loh, dikasih empon-empon ya. Itu maksudnya ngasih minum jamu ke ayam, ke bebek, itu seperti apa? Maksudnya apakah maksudnya apakah dia dalam bentuk cair ataukah memang dia dibikin bubuk tuh dulu, kemudian dicampur dengan pakan-pakannya, atau Biasanya dibikin pelet terus dikasih ke ikan gitu, itu seperti apa itu ya? kalau untuk unggas itu biasanya kalau jamu ini kan biasanya kita masuknya ke unggas gitu ya. Kita campur dulu, kita blender. Nanti setelah kita blender, kita rebus. Nah, nanti air rebusannya ini kan kita peres, kita saring. Air rebusannya ini kita masukkan ke dalam minumnya mereka. Terus nanti ampasnya itu, ampas saringannya itu kita campur di pakannya itu. Oh, ternyata mereka suka sekali yang pakannya itu. Nah, berarti airnya itu kamu minum, yang ininya kamu kasih ke unggas. Ya, betul. Nah, cuman jamu airnya itu kan karena pahit, kita encerkan dengan air biasa, nanti ditambah molase atau tetes tebu. Jadi supaya nggak pahit-pahit banget lah gitu. Nah, tetes tebu ini sendiri juga dia tuh punya fungsi mencegah satu penyakit tertentu. Selain itu dia nanti jadi apa ya, energinya jadi tercukupi energi si ayamnya ini karena kan tetes tebu itu mengandung glukosa yang cukup banyak dia itu. Menarik banget Beb, ini karena ngobrolannya kalau kita ngelihat dari sisi ini kan referensinya memang lebih ke arah jurnal ya berarti ya. Artikel-artikel ilmiah, jurnal gitu ya. Oke, cukup menarik ya. Ini ada, sebelum kita ngelihat foto-foto, jadi kan biasa kalau di sesi kita ini ada foto-foto, ada slide, jadi supaya teman-teman juga bisa ngelihat apa sih yang dilakukan oleh Feby. Nah, ini ada, kita baca dulu pertanyaan mengenai Maggot. Jadi Maggot ini game bagaimana dari Pak Mulyadi, bagaimana proses pembuatan pakan dari maggot, apakah ada standar harus dipenuhi, terus ini menyambung juga ke dari siapa nih DWK, berapa persentase jumlah maggot versus limbah organik yang dibutuhkan. Silakan, Fed. Ya, kalau proses pembuatan pakan dari maggot BSF itu ya. Ya. Jadi biasanya kami itu si maggot BSF ini tidak 100% menggantikan pakan yang ada. Karena memang maggot BSF ini secara protein, kandungan protein itu bisa sampai 2 kali lipat dari pakan pabrikan. Tapi standar gizi pakan yang dibutuhkan oleh tiap jenis ternak itu beda-beda. Dia nggak mesti harus proteinnya ini tinggi sekali. Jadi maggot ini kalau dalam kondisi kering kurang lebih bisa menghasilkan bisa mengandung protein itu sampai protein kering sampai 60%. Kalau pakan untuk unggas itu dia membutuhkan sekitar 23% aja sampai 25% pakan pabrikan. Kalau untuk ikan itu sekitar 30%. Nah, nanti kita oplos dia, kita campur dengan beberapa jenis bahan yang lain supaya proteinnya ini agak turun. Nah, cuman karena dioplos itu dengan dari maggot ini. Nah, maggot ini kan secara cost, secara komponen harga itu kan murah. Nah, jadi dia nanti bisa menekan harga pakan di situ. Terus untuk ikan itu maggotnya biasanya kami giling dulu. Kami giling, kami jemur. Kenapa? Karena maggot itu dia cangkangnya mengandung banyak zat kitin. Nah, zat kitin ini sendiri nanti akan susah untuk dicerna oleh pencernaan si ikan ini. Nah, sehingga harus kita giling, kita bantu dengan kita giling, kemudian kita fermentasi. Karena nanti ada bakteri yang menghasilkan enzim ketose, di mana enzim ketose ini akan mengurai zat kitin tadi, sehingga kandungan zat kitin nanti akan turun, sehingga istilahnya itu serat kasarnya itu akan turun. Jadi bahan pakan yang serat kasarnya semakin tinggi, itu dia akan semakin susah diproses oleh si hewan. Jadi
Percuma kita kasih protein tinggi tapi tidak susah dicerna sama si hewan ini gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada kalau kita kasih ayam ini, kalau kita kasih maggot 100% makanannya, ayamnya nggak terlalu gemuk nanti, tapi bulunya lebat. Oh, oke. Gitu. Gondrong Jadi, ya? gondrong dia jadi. Iya. Nah, terus kalau untuk yang pertanyaan jumlah. Jadi kalau pengen, jadi ada yang nanya nih private. Jadi kalau pengen berbulu lebat harus makan maggot gitu ya? Salah ya? Di ini apa? Dilumurin gitu, bermaskeran gitu. Dilumurin ya. Nextnya Nah, ini ini adalah berapa persentase jumlah maggot versus limbah organik. Jadi perlu berapa persentase perbandingannya? ya biasanya hitungannya itu untuk menghasilkan 1 kilogram maggot, dia akan makan kurang lebih minimal 2 kilogram sampah organik. Banding 2 kan ya. Tapi nanti tergantung sampah organiknya apa. Artinya kalau misalkan sisa makanan ayam, artinya di warung gitu ya, ada daging-daging ayam yang nggak dimakan atau telur gitu dibandingkan sayur. Jadi maggotnya ini kalau dikasih makan sayur sama dikasih makan daging lebih cepat, yaitu gemuk makan daging daripada sayur. Seperti kita persis. Gitu. Tapi kalau diambil pukul rata kurang lebih 1:2 sampai 1:3. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan dari Mas Bayu ini, Mas Bayu. Mas Feby, kalau mau jadi plasma, jadi peternak plasma mungkin ya, itu bagaimana caranya? Terus gimana sih untuk peluang kerjasama dengan Mina Indo Sejahtera ya? Itu yang pertama. Yang kedua ini, kalau nggak salah Mina Indo Sejahtera ini kan pasarnya udah cukup luas ya. Terus kemudian tadi bicara mengenai ada produk olahan, kemudian dipasarkan. Nah itu jangkauannya pasar dari Mina Indo Sejahtera itu kemana aja sih di Indonesia? Terus apakah ada yang pasar ekspor untuk produk olahan? Tadi kan udah cerita Arab Saudi. Itu sih. Kalau ini yang Mas Bayu ini, nanti mungkin bisa kontak per Instagram dari Bumku. Bumku itu saya tulis di chat ya. Boleh, ini aku sambil promosi deh company profile. Itu Bumku itu adalah produk olahan yang dihasilkan oleh Mina Indo Sejahtera. Nanti bisa kontak di situ. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Nanti tertarik di ternak apa. Kemudian kalau misalkan oke, nanti kita ajarin seperti apa itu ternaknya, SOP-nya seperti apa. Hasilnya nanti kami beli seperti itu. Nah, untuk tadi kan Mina Indo Sejahtera ini kami mengolah menjadi makanan siap goreng sejauh ini, ya. Kemudian kita bekukan, kita packing vakum, kita frozen. Itu penjualannya di Kota Semarang kita sudah ada beberapa reseller, kemudian di Jakarta Pusat sudah ada, di Jakarta Selatan juga sudah ada, di BSD juga ada, di Pasar Modern BSD, di Surabaya kami juga ada, dan ini sedang OTW ke Jogja. Bandung belum. Kalau misalkan ada yang mau, kalau misalkan mau jadi reseller di sana nggak masalah. Jadi distributor di atasnya reseller. Harga tener ya, Beb ya. Iya. Jadi memang kami open reseller di kota-kota yang masih belum ada. Nanti itu juga ada sistem kerjasamanya ada. Jadi harga khusus distributor, harga khusus reseller itu ada. Itu bisa kami penuhi insya Allah. Kalau Bandung harga khusus bisa jalan Mas. Gimana, Beb? Oh bisa nanti. Dengan kode tertentu nanti akan mendapatkan diskon tertentu gitu. Nanti kita bisa kita bisa ngadakan fase diskon khusus untuk anggota Jalar. Oh, mantep tuh ada Balikpapan. Nah, ini kan menarik nih. Kalau kita ngelihat ini kan pasar dalam negeri. Tadi Feby juga cerita pasar
gitu loh. Tadi ngomong Arab Saudi ya. Saudi itu. Memang ada distributor di sana atau memang lebih ke arah supply chain-nya itu stopnya memang di mereka aja gitu kan. Ketika sudah masuk pasar ekspor tuh dikelola langsung oleh si buyer dari luar negeri. Itu gimana? Jadi gini, buyernya itu kan ada di Saudi Arabia. Kemudian mereka itu minta produk olahan lele dalam bentuk sudah digiling sama abon. Nah, mereka harus mereka minta kuota, artinya 1 bulan itu harus berapa ton, stabil, tidak boleh berkurang, karena kalau misalkan kurang nanti akan ada penalti. Nah, untuk itu saya masih belum bisa, artinya secara tonase masih belum bisa, sehingga kami itu kami setor lele kami ke satu eksportir, kemudian sama mereka nanti terus mereka digiling, kemudian ya mereka punya caranya sendiri untuk proses selanjutnya gitu, nanti terus dibukukan baru dikirim ke sana. Jadi udah kok bicaranya kontainer lah mereka itu. Sedangkan kita masih belum bisa, jadi kami fokusnya di dalam negeri. Yang untuk di luar negerinya itu ya kemarin ini sebelum COVID kami setor ke itu tadi satu eksportir itu. Oke. Nah, ini Feb, ini kan sekarang itu kan kalau kita bicara mau dia startup, mau dia memang UMKM atau sifatnya UKM, bahkan mungkin big companies, jadi kalau bicara pandemi COVID-19 itu kan pasti heavily impacted ya dari berbagai sisi. Nah, gimana sih maksudnya, apakah dari sisi Mas Feby sendiri, apakah terjadi dampak yang mungkin langsung atau tidak langsung dari sisi produksi misalnya peternakannya Mas Feby maupun produksi dari peternakan yang mengikuti sistem plasma maupun produksi makanan olahan, atau memang COVID-19 sendiri malah hampir mengganggu keseluruhan rantai supply maupun siklus yang dikembangkan oleh Mas Feby? Jadi karena kami itu kan produknya itu brandnya itu produk sehat ya, produk sehat kemudian yang praktis dan sudah bisa disimpan lama sampai 3 bulan. Kemarin waktu lockdown di mana-mana kita masih dibatasin buat macam-macam itu. Frozen food itu malah punya tren naik. Penjualan frozen food itu punya tren naik di situ. Nah, kebetulan juga kami frozen food yang sehat, kami bilang bahwa ini produk sehat gitu. Nah, orang langsung kegandrungan. Jadi memang pas di awal-awal kemarin lockdown itu justru permintaan itu naik. Cuman kalau dari sisi produksi terjadi peningkatan harga pakan ternaknya. Jadi yang pabrikan itu per kilogramnya naik antara 500 sampai 1.000 rupiah per kilogram. Itu. Nah, ini baru setelah adanya new normal ini penjualannya turun. Mungkin karena saat itu orang takut keluar sehingga mereka ya sudah kita beli aja kan, karena kami kan bisa beli via Gojek atau Gosen gitu ya, atau ada di Tokopedia gitu. Nah, mungkin setelah new normal ini orang-orang itu mereka kayak ibaratnya setelah lama di penjara dibuka mereka makan di mana-mana di luar kalap gitu. Kalap ya. Nah, ini kerasa sekali di 1 bulan terakhir ini, kerasa sekali. Wah, saya pikir normal bakal jadi mungkin masih stabil, tapi ternyata kerasa sekali gitu. Kita malah kebalik. Jadi kemarin yang waktu lockdown itu mungkin banyak bisnis-bisnis food and beverage turun, karena mereka kan memang makannya itu dine in ya. Kalau kami kan memang untuk di rumah gitu ya. Nah, tapi setelah new normal ini, F&B yang dine-in itu meningkat lagi, kami justru di situ kena. Tapi itu emang signifikan atau memang dia itu istilahnya misal rate-nya itu sama seperti sebelum lockdown, maksudnya penurunan itu sendiri? Lebih turun, lebih rendah daripada sebelum lockdown. Mungkin ya itu tadi. Tapi ya kita harapkan bulan depan ini kita coba beradaptasi lah. Kita
Kita adaptif, kita mencoba untuk tidak cengeng, tapi berusaha adaptif buat mengantisipasi kondisi seperti ini. Nah, kalau mitigasi sendiri, kalau misalnya misalnya kalau ngomongin perusahaan, tentu mungkin akan lebih mudah memitigasi. Nah, ini kan kayak ada binaan ya, ada plasma dengan peternak sekitar, lokal. Itu gimana sih menjelaskan ke mereka, dalam artian bahwa, ataupun langkah-langkah mitigasi ya, terkait dengan dampak dari COVID itu sendiri. Apakah bagaimana memitigasi misalnya terjadi penurunan istilahnya produksi mereka ataupun daya serap terhadap ternak ataupun unggas dari mereka. Nah, gimana sih mitigasinya? Apakah memang bisa disampaikan secara langsung ataukah memang ada trik tersendiri? Karena itu memang common ini banget ya, common issue banget kita sekarang seperti itu. Kalau peternak yang selain plasma saya itu banyak yang mengeluh mereka itu penjualannya turun drastis. Jadi harganya itu mereka turun karena kan demand-nya turun, sedangkan supply-nya kan masih kami kan mempersiapkan ternak itu kan jauh-jauh hari sebelum COVID sebenarnya kan. Kita ternak banyak dengan harapan di terserap pasar itu terus-terusan gitu ya, terutama yang peternak konvensional. Nah, ternyata COVID ini konsumsi manusia itu turun. Jadi banyak warung-warung itu ditutup sehingga pasar-pasar tradisional ini pembelinya itu banyak yang stop. Nah, sehingga pasar tradisional ini sendiri mereka bilang, saya nggak butuh dulu nih sementara, atau misalkan sehari butuh 1 kuintal, saya cuma butuh 10 kilo misalkan kayak gitu. Nah, akhirnya kan mereka tidak bisa menjual nih. Nah, dengan tidak bisa menjual ini ya mereka mau nggak mau banting harga gitu. Banting harga bahkan bisa sampai bisa sampai harganya itu tidak menutupi HPP-nya mereka gitu. Ya. Untuk unggas ini saya ada dampak sekarang ini. Jadi saya kan setiap bulan itu kan kita memulai pelihara unggas baru gitu ya. Nah, ini di 1 bulan ini ngantri untuk beli anakan ayam ini sama anakan bebek ini, dia itu susah sekali. Saya tanya ke supplier saya, kok susah Mbak? Kenapa Mbak? Iya, karena kemarin yang di COVID itu, kami kan juga kena batasan macam-macam gitu. Jadi mungkin ada desanya yang di lockdown lah atau apalah atau apa. Jadi produksi mereka itu turun sekali. Mereka menurunkan produksi bisa sampai di bawah 50%. Nah, sehingga sekarang itu supply anakan ayam ini, anakan unggas ini nih lagi agak susah. Peternak-peternak itu banyak yang kita kalang kabut tuh di situ. Oke, menarik. Oke, nanti kita akan coba baca kalau ada pertanyaan baru sambil mungkin teman-teman yang penasaran ya dengan gimana sih saya tertarik nih menjadi distributornya apa sih kan produknya Lambum ya apa Yambum Bungkung ya itu gimana caranya kita akan lihat nih PDF-nya. Sekarang kita lihat dulu foto-foto kegiatan dari sebagian dari kegiatan-kegiatan Feby ya. Kita buka share screen. Nah, ini kan dikirim Feby ya. Jadi kita record lagi dokumentasi yang ada. Ini sedang apa ya Feb ya ceritanya ini? Itu saya sama beberapa tim. Jadi ada plasma. Jadi ada dia perorangan. Saya mau dong bikin kolam gitu. Oke, kami punya paketnya nih, kolamnya sekian, nanti dapat berapa ekor kita buatkan gitu. Terus kita ajarin itu. Oh, jadi berarti plasmanya itu sendiri jadi berarti gini, plasma sendiri nggak berarti dia sudah merupakan peternakan yang sudah settled atau sudah memang berpengalaman atau sudah bertahun-tahun. Tapi ada juga yang mungkin peternakan startup ya berarti ya. Startup, kemudian mengajak kerjasama dengan Mina Indo, terus kemudian dibantu. Ini paket A dengan kolam segini, gini, paket B seperti itu ya. Ya betul. Nah ini di mana nih Feb? Salah satu kolam Mina Indo ini memang di tempat Feby atau di betul itu salah satu kolam dari kami kalau di Semarang itu mungkin tadi ada Mas siapa yang dari Semarang itu di daerah Gunung Pati. Bayu ya?
Oke. Ya, Mas Linggabari itu di daerah Gunung Pati. Jadi ada 10 itu tahap awal, kami 10 kolam bulat, kolam terpal bulat diameter 3 meter. Nah, kita ada kolam lain di daerah Semarang bawah, ini Semarang atas gitu ya. Di daerah Semarang bawah kita pakai kolam terpal juga, cuman kotak, ada 7 kolam, ukurannya 4 kali 11 meter. Oke. Ini berarti kolam dia dari bahan terpal 2 lapis berarti ya? Atau dia memang Satu ada lapis. campuran? Oh, 1 Itu lapis. bawahnya itu kayak cuma buat yang merah itu kayak cuma untuk apa ya? Talinya ya, nahan tali ya. Nahan yang pojokan di bawah. Ya itu. Nah, ini sedang grading. Jadi ini maksudnya grading itu lagi penilaian. Ya? Oh, bukan. Jadi Bukan. kalau lele itu biasanya 1 bulan sekali atau 1,5 bulan sekali itu kita sortir berdasarkan ukurannya. Karena kalau tidak disortir itu biasanya nanti ada yang sudah gede, ada yang kecil. Nah, yang kecil ini nanti akan dimakan yang besar. Nah, Jadi jenis lelenya itu lele apa ya? Lele Dumbo atau lele biasa ya? kita banyak pakainya itu lele piton sama lele sangkuriang. Oh, ada lagi lele piton, lele sangkuriang ya. Bukan ular piton. Ya. Oke. Terus kalau ayamnya itu kan ayam broiler atau memang ayam kampung ya? Ayam kita pakai namanya ayam Jawa Super. Ayam Jawa Super itu sendiri sebenarnya persilangan antara ayam, jadi jagonya itu pakai ayam Bangkok, indukannya, babonnya itu pakai ayam Arab petelur. Nah, jadi nanti dia itu bentuknya itu seperti ayam kampung, cuman dia besarnya lebih cepat karena bapaknya sendiri dia memang punya perawakan yang besar gitu kan. Iya, ayam Bangkok. Indukannya kenapa dipakai ayam petelur itu supaya supplier anakan ayamnya ini, atau kita biasa nyebutnya DOC-nya ini, produksinya bisa cepat. Karena kalau ayam kampung biasa tidak setiap hari dia bertelur. Tapi kalau ayam petelur kan memang dia setiap hari dia bertelur. Itu tugasnya memang telur gitu. Nah, ini berarti panen ya? Ya. Panen. Itu minggu lalu saya itu. Oh, masih belum syukuran nih brewok kayaknya. Berarti sekali panen itu berapa ya? Kalau peternakannya Feby aja itu berapa ton ya? Atau berapa kuintal ya dalam satu kali panen? Kami itu biasanya sekali panen itu kalau di satu kolam kayak gitu tuh bisa sampai 8 kuintal. Oke. 8.000 ekor. 8.000 ekor. Wow. Nah, ini beternak ya. Saya kira penangkaran dari penangkaran masa wah dilindungi. Ini beternak apa namanya? Black Soldier Flies ya. Flies. Nah, ini ada kegiatan edukasi ya. Ini menarik ya, bahwa sebenarnya kan tidak hanya mencari profit, tapi di sisi mencari profit sendiri kan ada usaha untuk mengedukasi masyarakat ya tentang bahaya antibiotik maupun akumulasi dan lain-lain. Nah, itu tadi berapa kali seminggu tuh biasanya kalau di pasar ataupun di tempat-tempat publik? Kalau edukasi kan kita selalu lakukan di di sosial media. Selain itu kalau misalkan ada yang mau beli, kontak per sosial media atau kontak per WhatsApp, itu biasanya kita edukasi juga di situ. Atau misalkan nanti saat kita antar produk itu ke buyer, nanti kita ajak diskusi gitu. Kita ngobrol. Kalau untuk Pasar Sehat Semarang ini, dia di minggu pertama dan minggu ketiga dalam 1 bulan itu waktu CFD, Car Free Day, di daerah dekat Gubernuran lah, kalau ada yang mungkin teman-teman ini yang dari Semarang. Ini Jumat Berkah. Oh, jadi ada kegiatan Jumat Berkah juga ya? Apa ya nih kegiatan Jumat Berkah ini? Jadi itu dulu sebelum COVID itu kita rutin setiap bulan mengadakan Jumat Berkah Nasbum, nasi lebum. Jadi nasi lele, terus nanti ada ayam, ada sayurannya gitu. Itu kami juga menerima donasi dari siapapun itu, terserah. Satu porsinya itu kami hargai 9.000. Nah, nanti tujuannya itu selain untuk bersedekah juga
kami membagi makanan sehat untuk orang-orang yang satu ya fakir miskin, dan orang-orang yang mereka mungkin setiap hari makanannya itu mereka tidak berpikir aku harus makan makanan yang sehat gitu. Nah, selain itu juga ini Jumat Berkah itu juga kita biasanya kalau nggak bagi-bagi di pinggir jalan, kami ke panti asuhan. Kami ke panti asuhan, di situ kami juga cerita ke adik-adiknya itu tentang apa yang kami kerjakan, tentang makanan hidup sehat, tentang makanan sehat, seperti itu. Oke. Nah, ini bagi nasi bumbu. Iya, di sini biasanya kami kolaborasi sama komunitas-komunitas, Pon. Oke. Jadi waktu itu kita pernah ada kolaborasi sama komunitas abang-abang ojol. Oke. Abang-abang ojol, terus sama BEM dari Undip, BEM dari mana gitu kan, dari universitas-universitas atau apa namanya, yang organisasi, ya biasanya organisasi mahasiswa gitu. Jadi nanti kita ajak mereka ikut aktif, yuk masak bareng, atau kalau nggak minimal bungkus-bungkusin gitu kan. Nah, nanti dari situ tuh kita juga ada proses diskusi, kita ada proses edukasi tentang bahayanya antibiotik itu. Jadi ini menarik karena tadi ngomongin kampus ya. Aku kan biasanya nge-search, nge-googling dulu nih kalau misalnya ada pembicara. Kalau aku nge-search Mina Indo tuh yang keluar pertama itu ResearchGate. Jadi itu memang teman-teman yang dari kampus itu diberi kesempatan untuk melakukan penelitian, kerja praktek atau seperti apa ya? Karena kalau aku melihat tuh langsung kayak judul artikel ilmiah ya, belum jurnal ya. Tapi kalau kita lihat kan kayak researchgate.com dan lain-lain. Itu title itu cukup menarik ya mengenai masalah marketing strateginya Mina Indo dan lain-lain. Itu memang ada kerjasama dengan kampus atau memberi kesempatan pada mahasiswa ke sana? Jadi kami itu ada melakukan joint riset sama banyaknya itu di satu universitas swasta di Semarang, namanya Universitas Dian Nuswantoro, di Fakultas Teknik Industri. Nah, jadi kan kami ini sadar bisnis ini banyak permasalahan gitu kan, sedangkan sumber daya yang kami miliki itu, entah itu sumber daya manusia, entah itu sumber daya waktu atau kapital, itu tidak selalu terpenuhi. Nah, akhirnya kita kolaborasi juga nih sama pihak kampus. Kami bilang, Pak, Bu, ini kami punya permasalahan di strategi pemasaran, kami punya permasalahan di bagian produksinya, kami punya permasalahan di bagian supply chain-nya. Terus sama teknik elektro, Fakultas Dian Nuswantoro itu juga kami kembangkan alat, ini sedang mengembangkan alat untuk memantau parameter-parameter yang sekiranya bisa dijadikan bisa untuk mengamati kondisi lingkungan air dari kolam. Misalkan, jadi itu istilahnya kalau di industri itu sistem Poka-yoke. Poka-yoke itu kayak ya preventif sebenarnya. Jadi kalau misalkan kondisi airnya jelek, ikan itu akan kalau lele itu akan gantung istilahnya. Jadi dia itu akan tegak gitu di atas, mangap-mangap gitu kan. Nah, kalau sudah saat itu biasanya kondisi airnya itu sudah jelek. Nah, sebelum jelek itu, kami tuh pengennya sebelum jelek kami harus tahu nih, oh ini sudah mau jelek. So harus preventif, dikasih apa, entah dikasih probiotik, entah dikuras atau apa. Jangan sampai terlambat, karena kalau sudah terlambat nanti bisa mati atau bisa sakit si ikan ini. Nah, untuk mengetahui air ini jelek atau baik, ini kan ada parameternya yang bisa kita amati gitu sebenarnya. Jadi kita mencoba beternak tapi lebih cerdas sedikit lah. Nah, ini yang bisa mengamati ini, yang bisa membuat alat untuk mengamati ini kan biasanya orang-orang kampus, akademisi. Kita bilang, Pak, saya butuh alat untuk mengamati kandungan oksigen terlarutnya, kandungan amonianya, kandungan nitritnya, nitratnya. Bisa kan Pak? Gitu. Oh bisa, nanti kita bisa buatkan misalkan. Nah itu makanya biasanya nanti mereka outputnya itu atau outcome-nya juga salah satunya nanti jurnal atau artikel ilmiah seperti itu. Terus selain itu juga biasanya kami bilang ke dosen, kami nerima kerja praktek, nanti kami suguhkan, kami bilang ini loh ada permasalahan ini yang bisa diteliti. Selain kerja praktek juga skripsi.
Biasanya seperti itu. Ada permasalahan ini bisa jadi satu judul skripsi. Jadi nanti kami bimbing juga. Selain itu juga ya mereka senang karena mahasiswanya kan pada akhirnya punya bahan penelitian yang permasalahannya itu real terjadi di masyarakat gitu, di UMKM gitu. Karena banyak juga skripsi-skripsi yang masalahnya itu dibuat-buat itu banyak, saya tahu. Ya. Oke, Mbak, kita sudah di penghujung acara nih. Nggak terasa kita sudah hampir 1,5 jam ngobrol-ngobrol. Nggak terasa memang ini karena cukup banyak ya insight-insight, kisah-kisah, dan juga ilmu ya. Buku saya itu ilmu banget. Ini apa? Ya diobrolin dengan Feby, maksudnya Maggot saya tahu. Memang ketika saya tahu BSF, ini spesifik ini, terus kemudian bagaimana metodenya kemudian menggunakan limbah organik dari ternak bisa menjadi apa, sampai kemudian paling penting ada ilmu mengenai antibiotik yang digunakan untuk ikan dan unggas. Itu memang pemahaman baru buat saya, jadi memang jadi sedikit saya dan teman-teman juga bisa lebih waspada ya ketika melakukan ini kali ya, namanya ketika membeli di pasar maupun ketika mengkonsumsi makanan olahan. Nah, ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita minta penutup ya dari Feby. Pertanyaan terakhir dari Sonta. Perlu disertifikasi produk makanan olahannya tadi dari Lebum tadi, itu yang pertama. Yang kedua, nanti berapa orang sih yang terlibat dari awal ketika membuat ataupun mendesain startup dari Mina Indosejahtera ini? Untuk sertifikasi ini kami sedang on progress sertifikasi dari BPOM. Jadi ada izin makanan dalam negeri namanya MD. Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah keluar sertifikasinya itu. Kemudian sertifikasi MUI selanjutnya halal. Kalau untuk yang berapa orang yang terlibat itu di awal itu kami tim intinya cuma 4. Tim intinya cuma 4. Kemudian sekarang di bagian produksi terus ada 5 orang jadi total 9 orang. Oke. Berarti yang pertama kali memulai 4 orang ya? 4 sekawan itu. Itu mulai tahun berapa ya? Kalau dari awal itu sekitar hampir 2,5 tahun. Oke. Hampir 2,5 tahun. Nah, ini pertanyaan terakhir biasanya ini. Suka duka yang dialami oleh Feby, terus kemudian apa sih kata-kata inspiratif untuk teman-teman yang ada di sini? Ya kalau saya sih niatnya mengembangkan ini, jadi kita niatnya itu tidak melulu mencari keuntungan, tapi bagaimana apa yang saya lakukan ini punya impact positif ke masyarakat atau ke lingkungan sekitar saya gitu ya, atau mungkin yang lebih besar lagi ke bangsa Indonesia gitu ya. Terus untuk mungkin kalau teman-teman yang berminat untuk masuk ke dunia wira swasta, ke dunia wirausaha gitu ya, ya kita tidak boleh cengeng dengan up and down-nya dunia wira swasta itu, karena ya bisa aja hari ini saya dapat keuntungan banyak, besok saya rugi banyak, itu bisa terjadi. Nah, tapi kan kita mencoba untuk memitigasi resiko yang ada gitu. Selain itu juga yang paling penting adalah responsif dan adaptif. Artinya, jadi dalam segala hal itu kan sebenarnya perubahan itu akan terus ada dan semakin cepat. Nah, terutama di dunia wira swasta itu namanya perubahan itu luar biasa sekali. Hari ini mungkin saya menciptakan suatu konsep yang masih blue ocean, tapi besok akan sudah ada kompetitor. Atau mungkin regulasinya sudah berubah. Nah, kita harus responsif dengan perubahan-perubahan ini. Kemudian kita jangan terus merengek ke pemerintah, Pak tolong dong saya dikasih insentif apa, Pak tolong dong apa. Ya itu oke lah, itu kalau misalkan ada itu bonus. Tapi kita harus cepat adaptif. Kita beradaptasi dengan perubahan yang ada. Dari situ kita coba cari solusi. Kita beradaptasi. Dulunya tidak ada COVID, kemudian sekarang ada COVID, kemudian ada new normal.
Nah, ini perilaku manusia ini dalam mensikapi hidup sehat, dalam perilaku dalam berbelanja itu kita harus pelajari. Nah, kita beradaptasi terus di situ, kita belajar terus di situ. Jadi nanti proses itulah yang akan membuat kita itu survive di seleksi alam yang terjadi. Mantap. Ini memang Feby yang sudah saya kenal kita kenalan sejak tahun 2006 ya kali ya? 2006. 2006 ya, udah 14 ini tahun. Mentor saya. Kena olah. Jadi luar biasa memang Mas Feby ini kisah-kisahnya. Terima kasih banyak Mas Feby atas sharing, atas kalau saya lihat bagi-bagi ilmu ya. Kita tidak hanya ngobrol santai, juga kita juga sharing knowledge dan pengalaman dan juga beberapa tadi mengenai motivasi ya untuk teman-teman di sini. Kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi dan kemudian kita akan menghadirkan bintang tamu spesial lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia. Kaula muda yang mempunyai gerakan progresif, yang mampu memberikan inspirasi untuk kita semua dan mampu berkontribusi untuk lingkungan sekitar. Nah, sebelum saya akhiri, teman-teman tadi ada nanya private, ini saya share untuk info tentang Mina Indo ya. Mina Indo Sejahtera, saya share screen, jadi bisa langsung di ini ya, snipping tool, silakan. Ini ada tentang Mina Indo, kontaknya, distributor, dan lain-lain. Jadi kalau bisa kontak, di sini ada nama Mas Feby, kalau bisa mau WhatsApp, atau juga ada Instagram, ada Bumku. Oh, Bumku itu Instagramnya ini ya? Makanan olahannya. Oh, oke. Menarik. Nah, mungkin bisa di snipping tool, saya langsung tutup dulu. Oke, sebelum tutup, mungkin teman-teman bisa menyalakan video dalam beberapa detik. Saya akan ngambil gambar dari istilahnya snipping tool dari screen ini untuk bukti dokumentasi bahwa acaranya sukses. Seperti itu. Jadi silakan teman-teman. Terima kasih, Pon. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Feby, ditunggu di Bandung. Ada Mas Rubadi, ada Kang Adi, Mas Sus, ada dari Mas Bodi Dharma Samarinda, Mbak Merisha di Palembang, menarik obrolannya. Mbak Seli juga ada. Oke, tangannya silakan diangkat. 1, 2, oke, saya snipping, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak atas kesediaan rekan-rekan ikut berpartisipasi selama 1,5 jam di acara Muda Mudi Malam Minggu sesi kedua. Terima kasih banyak untuk Mas Feby yang sudah menjadi bintang tamu malam ini. Terima kasih juga untuk Mas Adit selaku host dari kegiatan Jalar. Ya, kita akan ketemu 2 minggu lagi. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih, Feb. Terima kasih, teman-teman. Ya. Matur nuhun. Sami-sami, Kang. Sami, Kang. Mantap, luar biasa ini. Harus ke Semarang nih. Iya nih, kita nanti habis pandemi awal tahun kita ke Semarang. Ya, nanti kita bakar-bakar